Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin, para jamaah Darussalam Al-Falah dan Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, kepada saya diminta untuk menyampaikan atau melanjutkan kajian tafsir surat Al-Hijr, surat 15 ayat 27, yang sebenarnya ayat ini merupakan rangkaian dari beberapa ayat, mulai dari ayat 26 sampai dengan ayat seterusnya, cukup panjang ayatnya, 33, 34 dan seterusnya. Saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelumnya, sebelum Adam maksudnya, dari api yang sangat panas. Di ayat sebelumnya Allah telah menyebutkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Yang pertama adalah Nabi Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, setelah itu Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan bangsa jin dari api yang sangat panas. Jadi Allah menciptakan bangsa jin itu lebih duluan daripada Nabi kita Nabi Adam alaihissalam. Dan ayat seterusnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang akan kita bahas tentu tentang penciptaan iblis atau penciptaan jin, yang pada rangkaian ayat berikutnya, kalau kita baca ayat berikutnya, bahwa setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah mengumpulkan para malaikat, mengumpulkan para bangsa jin. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat dan bangsa jin untuk sujud dan patuh kepada untuk rukuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka rukuklah mereka semuanya kecuali bangsa jin atau kecuali iblis. Nah, yang jadi pembahasan kita adalah bagaimana jin itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah
lebih duluan daripada Adam alaihissalam, dan mereka diciptakan dari api. Sewaktu Allah menanyakan kepada mereka, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, kenapa atau apa yang membuat kalian tidak mau sujud kepada Adam setelah aku perintahkan kepada kalian? Lalu mereka mengatakan, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan kami dari api, sementara Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Kenapa kami yang harus sujud kepada Adam? Kenapa kami harus sujud kepada pendatang baru atau orang-orang baru, sedangkan kami sudah lama di sini? Di rangkaian berikut ayat berikutnya, dikarenakan iblis ini tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memerintahkan kepada iblis tersebut agar mereka keluar dari surga. Tapi sebelum mereka keluar dari surga, mereka minta tangguh. Kami minta ditangguhkan sampai hari akhir. Maka iblis ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan dia berjanji bahwa aku akan menggoda anak cucu Adam. Aku akan mempengaruhi mereka. Aku akan berusaha agar mereka sesat dan dendam kesumat yang tidak tanggung-tanggung, ya, dari iblis laknatullah alaih kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Para jamaah Darussalam, jamaah Al-Falah dan jamaah Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada kita membaca ayat ini, kita mengetahui bahwa musuh kita yang paling nyata atau yang sebenar-benar musuh adalah bangsa jin. Walaupun nanti ada jinnya yang baik, ada jinnya yang tidak baik. Jin yang tidak baik itulah yang diberi gelar iblis. Sementara jin yang baik itu mereka ada yang masuk surga, insyaallah. Tapi kita sebagai manusia jangan sekali-kali berteman dengan jin. Karena sebaik-baik manusia atau sebaik-baik jin itu sama dengan manusia yang sejahat-jahat. Ya. Itu paling baik. Karena apa? Berteman saja kita dengan manusia yang nyata, yang jelas, itu belum tentu dia baik. Itu sudah kelihatan kita. Kita bisa melihat, kita bisa berintegrasi, kita bisa berekonomi, bermuamalah dengan dia, bergaul dengan mereka. Itu dengan manusia. Sekarang kita bergaul, apabila mereka bergaul dengan setan atau dengan jin, maka tentu saja kita akan dipengaruhi oleh setan. Dalam ayat lain Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahu la yasudduna 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Seperti saya sampaikan tadi bahwa syaitan itu akan mempengaruhi kita, akan menggelincirkan kita dengan dendam kesumat yang dengan sangat dahsyat. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan, barang siapa yang meninggalkan zikir kepada Allah yang Maha Rahman,
maka syaitan akan datang kepadanya dan syaitan itu akan menjadi sahabat karib baginya. Dan bahwasanya syaitan itu benar-benar akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sementara manusia itu mengira bahwa dia masih berada di jalan petunjuk Allah. Hatta hingga tatkala mereka pulang kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata, ya laita, mereka menyesal. Baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Sekiranya antara saya dengan engkau, wahai syaitan-syaitan, dipisahkan bagaikan terpisahnya barat dengan timur, tentulah saya tidak akan bertemu dengan penyesalan ini. Fabi'sal qarin, dan dia engkau, wahai syaitan, adalah teman yang sejelek-jeleknya. Masyarul muslimin rahimakumullah, syaitan itu akan bisa mempengaruhi kita di saat kita lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita ini disuruh untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sedetik saja kita meninggalkan zikir kepada Allah yang Maha Rahman, maka saat itu pula syaitan akan datang kepada kita dan syaitan itu akan menjadi sahabat karib bagi mereka. Syaitan itu sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dendam kesumatnya kepada manusia, maka dia akan menggelincirkan manusia, dia akan mengganggu manusia, mereka akan mempengaruhi manusia, mereka akan masuk dalam siklus hidupnya manusia dalam setiap aspek kehidupan. Apalagi saat ini dengan segala kecanggihan teknologi, kita bisa berbicara dengan orang di seluruh dunia dengan Zoom. Kita bisa sekarang seminar-seminar pendidikan atau sekolah, kuliah bisa antar benua, antar negara, dan bahkan dihadiri oleh beberapa orang dari berbagai negara dengan mudahnya. Begitu juga nanti pengaruh teknologi ini akan ada dampak. Nah, di sana juga syaitan akan ikut. Dia juga akan ikut dengan kemajuan teknologi saat ini. Kalau tidak dibarengi dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita ini akan jatuh, akan semakin jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Agar teknologi ini bisa tidak menenggelamkan keimanan kita. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingatnya adalah tatkala di setiap saat, sebagaimana janji kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya kuserahkan kepada Rabbul Alamin. Lalu kita menyebut dalam ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta tolong. Jadi untuk membentengi pengaruh syaitan tadi dalam kehidupan kita, kita harus jadikan seluruh aspek kehidupan kita ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Bahwa setiap aktivitas kita itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu syaitan tidak akan bisa masuk. Ya. Kuliah kita dalam rangka zikir, bekerja kita dalam rangka zikir, sendiri kita dalam rangka berzikir, berkeluarga kita dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedetik saja kita meninggalkan zikir kepada Allah yang Maha Rahman, maka saat itu pula syaitan akan datang kepada kita, dan kalau dia sudah diberi ruang sedikit saja, kalau dia diberi tempat sedikit saja, maka dia akan mempengaruhi manusia. Mereka akan menggelincirkan manusia. Misalkan mereka tidak akan melarang kita untuk sholat, mereka tidak melarang kita sholat,
Tetapi mereka menyuruh mereka mempengaruhi kita agar salat kita lalai atau nunda-nunda waktu, sehingga kadang-kadang kelewat, lupa, alasan lupa. Kalau itu tidak lupa, mungkin kita sudah salat tepat waktu, dia masih berusaha untuk menggelincirkan kita bagaimana dengan tidak khusyuk misalnya. Lalu kadang-kadang kita sudah khusyuk beribadah, kita sudah berusaha dengan khusyuk, mereka masih berusaha lagi untuk menggelincirkan kita dengan cara bagaimana? Dengan riya misalnya. Kita sudah salat dengan rajin, kita sudah tepat waktu, tapi kita sudah berusaha untuk khusyuk, tapi mereka masih mempengaruhi kita bagaimana supaya kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan riya. Begitu juga dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila kehidupan kita ini tidak kita barengi dengan zikir kepada Allah yang Maha Rahman, maka setan itu akan menggelincirkan kita. Dan bahwasanya setan-setan itu benar-benar akan mempengaruhi kita, akan menjadikan kita, akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka itu masih saja berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah pintarnya setan. Dia tidak melarang kita meninggalkan agama. Dia tidak melarang merubah ideologi kita. Tetapi mereka gelincirkan, mereka kecilkan maknanya, mereka hampakan nilainya, sehingga kita ini tidak dapat apa-apa. Hatta idza ja'ana, hingga tatkala mereka datang kepada kami, apa kata mereka? Ya laita, ya celakalah saya. Baini wa bainaka bu'dal masyriqain, sekiranya saya denganmu wahai setan-setan dipisahkan bagaikan terpisahnya barat dengan timur, tentulah saya tidak akan menyesal seperti ini. Tapi Allah mengatakan tidak adalah penyesalanmu pada hari ini. Izzalamtum, jika kamu menzalimi dirimu sendiri. Innakum fil adabi mustarikun, sesungguhnya engkau wahai manusia dengan setan-setan itu yang telah engkau perserikatkan. Maksudnya kita memperserikatkan Allah dengan setan-setan itu, nanti kamu akan mendapatkan azab yang sama dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan seringnya kita membahas tentang ayat-ayat tentang setan ini, maka semakin yakin kita, semakin terbuka mata kita bahwa musuh yang nyata itu ada di hadapan kita. Mudah-mudahan ayat ini bermanfaat bagi saya sendiri, bagi para jamaah sekalian, dan saya berdoa semoga suatu ketika saya dapat berkunjung kembali ke Masjid Darussalam, Masjid Al-Falah, Masjid Al-Kautsar, untuk bisa menikmati. Sungguh saya merasakan di sana Darussalam, Al-Falah, Al-Kautsar, suatu kenikmatan yang selalu saya ceritakan di Bogor ini. Bahwa kami punya masjid yang ramai, kami punya jamaah yang banyak, dan kami punya kajian-kajian yang banyak. Berbuat bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wastaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.